Yo, para Wibutachi. Setelah video gua sebelumnya mengenai apresiasi karakter, ternyata mendapat respon yang cukup baik mengenai Kirito sebagai pembukaannya ya. Walaupun view-nya cuma seribuan, tapi nggak ada dislike. Itu keren sekali. Soalnya Kirito itu kan di komunitas lain itu selalu dapat haters. Benci saus segala macam, tahap alasannya kurang jelas. Tapi gue cukup positif terhadap channel ini karena ternyata banyak yang sepemikiran dengan gue. Dan ya, kali ini gue akan ngebahas apresiasi karakter anime kedua ya. Kali ini kita ngebahas tentang King dari One Punch Man. Jadi mungkin yang kalian tahu si King ini adalah pencuri kepopuleran Saitama ya. Jadi mungkin ada yang berpikiran negatif tentang si King, mungkin banyak juga ya berpikiran dia ini karakter yang gak pantas apalah gitu. Tapi sebenarnya dia ini karakter yang keren. Karena itu gue akan jelasin beberapa fakta unik yang mengejutkan tentang King. Dan ada spoiler dari manga juga sih. BTW kenapa gue bikin videonya ginian? Karena kemarin sih cerita gue baru install ulang laptop. Dan bisa dilihat itu harddisk gue mati total yang lama. Rusak lah istilahnya. Jadi gue baru ganti SSD. Dan ya datanya pada hilang, sama seperti diinstal baru lah jadinya gak ada apa-apa. Jadi bahan-bahan gua pun yang buat video masih belum kumpul lagi, jadinya gue bikin video model ginian sih, jadinya rekam layar. Baiklah langsung aja kita bahas fakta menarik tentang King. Dialah King, hero nomor 7 di Asosiasi Pahlawan dan ya dijuluki sebagai orang terkuat di dunia. Jadi fakta pertama mengenai King ini adalah dia itu jadi hero di saat yang hampir sama dengan debut Saitama setelah kepalanya botak. Jadi setelah Saitama dapat kekuatan, si King ini entah bagaimana selalu ada di TKP yang sama dengan Saitama. Tapi dan entah bagaimana lagi ceritanya, nggak ada orang yang nyadar bahwa yang selama ini ngalahin monster itu Saitama. Nggak ada saksi mata sepertinya Saitama yang ngalahin monster, malah dikira King karena King selalu ketepatan ada di TKP. Padahal seperti yang kita tahu di season 2, King itu wibu ya. Nggak bisa gelut istilahnya, seakan nggak punya kekuatan sih dia. Kok bisa malah jadi hero? Mungkin karena yang faktor yang pertama mendukung dia dipercaya jadi hero itu karena tampangnya yang sangar ya, seram. Gua aja ketipu pas pertama kali nonton One Punch Man, belum baca manganya yang season 1 itu waktu rapat loh, yang sebelum lawan Boros itu kan Kingnya seram, kalem juga. Kalau orang istilahnya, kalau kita nggak diceritakan di S2 si King itu ternyata wibu, kita nggak bakal tahu mungkin. Atau misalnya kita nggak pernah baca manga, kita masih beranggapan King itu kuat. Dan itulah fakta pertama mengenai King, dia itu jadi hero setelah dia itu menjadi hero yang seharusnya Saitama dapatkan. Popularitasnya, kekuatannya, titelnya orang terkuat. Lalu fakta kedua mengenai King, sejak si Saitama botak dan dapat kekuatan, sejak saat itu pula King dan Saitama itu terikat semacam takdir atau benang merah. Jadi si King dan Saitama ini teman dekat ya. Bahkan di manga pun mereka masih terus berlanjut sebagai teman. Dan si King ini sering main ke kontrakannya si Saitama atau ke rumah Saitama buat bermain game bareng. Begitu juga Saitama kadang-kadang main ke tempat King. Dan fakta yang ketiga, yang King itu lebih mengalahkan Saitama udah beberapa kali ya. Dan Saitama nggak pernah mengalahkan King. Ya bisa dibilang dalam beberapa hal King itu lebih kuat dari Saitama, terutama dalam hal game ya. Jadi seperti yang di video ini ya, kita lihat si King itu satu-satunya orang yang membuat Saitama merasakan kekalahan ya. Bahkan dengan 2 jari aja si King bisa menang lawan Saitama. Lihatlah betapa kesalnya Saitama. Selama ini dia gak pernah merasakan kalah gitu sampai bosan. Tapi lawan King aja ekspresinya sampai kayak gini. Itu membuktikan bahwa si King ini adalah salah satu yang bisa memberikan Saitama itu rangsangan tantangan lah istilah. Jadi rasa tantangan atau lawan yang tidak bisa dikalahkan yang udah lama dilupakan Saitama, semenjak ketemu King, si Saitama mulai merasakannya lagi. Sampai bisa kesal dibikin King, apalagi yang di OVA-nya yang OVA 3 atau OVA 4 yang waktu
mereka main game itu pakai VR, dan ternyata malah si King mainnya pakai konsol dan menjuarai turnamen tersebut, di mana Saitama dikalahkan oleh King. Jadi Saitama nggak pernah menang lawan King ya, dan karena mereka nggak pernah kelahi, jadinya mereka pun nggak pernah kelahi secara fisik. Nggak bisa dibilang juga Saitama menang lawan King, karena memang nggak pernah terjadi kan. Jadi bisa dibilang fakta ketiga adalah King itu lebih kuat dari Saitama. Lalu fakta yang keempat mengenai si King. Si King itu ditakuti oleh para monster kuat ya. Di manganya waktu lawan si Golden Sperm itu, atau dikepung dia sama Golden Sperm sama Homeless atau pokoknya ada banyak itu yang ngepung dia, dimana para hero lain udah kalah. Si King itu satu-satunya yang lagi ada di situ. Nggak ada satupun monster yang berani nyentuh dia, padahal monster itu kuat semua. Hero kelasnya sudah dibabat sama mereka selain Tatsumaki. Dan karena King berdiri di situ, nggak ada yang berani inisiatif buat nyerang duluan, karena kabar yang mengerikan tentang King. Jadi bahkan selain monster yang takut dengan dia, bahkan di manga versi si Murata dia itu cukup berdiri aja. Sebenarnya King itu nggak pernah kelahi ya. Karena nama besarnya itu, bahkan monster ketemu dia itu udah lari. Bahkan ada sampai mati malah cuman ngelihat King. Ada itu di scan manga, dia cuman berdiri di situ dan malah monsternya meleleh karena ketakutan dengan King. Dan ya, selain ditakuti oleh para monster kuat, King ini pun disegani oleh para pahlawan kelas S yang lain. Seperti yang kita tahu, selain Saitama, pahlawan kelas S ini sebenarnya udah termasuk kuat ya. Dan bahkan di saat mereka sedang rapat itu, di chapter 93 versi Murata, lagi rapat kayak di season 1 itu, mendiskusikan rencana buat nyerang asosiasi monster, dan si Amai Mask datang interupsi di sini karena si Amai Mask ini menganggap para pahlawan kelas S itu nggak ada guna. Dan disitulah si King datang. Auranya langsung menggemparkan satu ruangan ini, dan si King pun cara masuknya seperti badass banget ya. Epic istilahnya. Kalau ini dimasukkan ke anime, mungkin masuk season 3 bakal epic. Si King masuk dengan gagah perkasa ke dalam mereka yang lagi berdebat. Dia pun datang telat, tapi nggak ada yang berani itu. Setelah King datang itu, suasana langsung cair. Yang lagi debat udah hampir mau kelahi tadi ini mereka. Dan ya, si King ini bahkan dihormati sama si para pahlawan seperti Amai Mask. Bahkan Tatsumaki yang mulutnya judes itu mengakui kemampuan King. Dan itulah bukti bahwa si King itu disegani oleh para pahlawan lain ya. Dan ya, fakta kelima. Oh ya, sebelum itu, bahkan di manganya si versi One atau originalnya dari One Punch Man, ada chapter di mana si King ngelawan Atomic Samurai. Jadi si Atomic Samurai ini kan orangnya curigaan gitu. Dan ini juga selalu mencari tantangan, biasalah samurai gitu. Dan dia penasaran dengan kekuatan King, tapi karena ngerinya kekuatan King sampai-sampai membuat dia keringatan kayak gini. Ini Atomic Samurai ya, versi manganya One. Kalian bisa tonton nanti videonya, mungkin cari aja King versus Atomic Samurai, atau bisa aja baca webcomic. Gua males buka webcomic tadi sebenarnya di sini, jadi gua cari yang dari YouTube aja. Gua udah baca semua webcomic. Di King itu bahkan pahlawan yang kayak si Atomic Samurai aja yang sombong, songong, bisa sampai kayak gini ekspresi. Ketakutan ngelihat King. Jadi emang King itu kuat ya. Kuat di hadapan orang lain, dia itu kuat. Dan ya, di bagian yang terakhir, fakta kelima, King itu lebih kuat daripada Saitama. Maksudnya gini, keberuntungan King itu lebih kuat dari kekuatan Saitama. Jadi yang kelima ini gue pernah baca ya, katanya ada sebuah wawancara dengan si One, kreatornya One Punch Man, yang mana mengatakan kalau saking kan beruntungnya si King ini, misalnya ada monster yang lebih kuat mungkin dari Saitama, atau bahkan kekuatannya mengalahkan Saitama, walau nggak bakal ada sih, tapi ini kan ceritanya misalkan si One itu bilang gini, misalkan ada monster yang bahkan lebih kuat dari Saitama, berarti lebih kuat dari Saitama berarti
lebih kuat dari semua yang ada di dunia One Punch Man itu. Bahkan Saitama mungkin jauh lebih kuat dari Blast, karena monster yang tidak bisa dibunuh Blast itu bisa dibunuh sekali tinju sama Saitama. Monster yang sekarat dengan Blast udah 2 kali itu. Satu siapa tuh, si Lipan ya, muka dicoro, dan satu lagi pemimpin ninja legendaris desanya si Sonic. Sama Blast pernah dihajar tapi nggak sampai mati, cuman sekarat. Ketemu Saitama, dua-duanya itu mati dalam sekali tinju. Jadi bisa dibilang Saitama itu lebih kuat dari Blast, dan keberuntungan King itu lebih kuat dari Saitama itu sendiri. Jadi sekiranya kalau ada monster yang nggak bisa dikalahin sama Saitama, King itu tetap selamat karena keberuntungan. Jadi kekuatan si King ini sejatinya adalah keberuntungan dia itu sendiri ya. Kalau di anime lain kan keberuntungan itu nggak terlalu berguna, tapi kalau di anime ini tuh King itu adalah orang yang menjadi kuat karena keberuntungan. Jadi di dunia One Punch Man ini kan ada macam-macam tuh, orang bisa bahkan pakai kostum ayam aja bisa jadi monster ayam. Dan si King ini entah bagaimana dia bisa menjadi orang yang paling beruntung, dan keberuntungan itu sendiri udah bukan beruntung lagi sih. Level kekuatan si King ini bukan pada keberuntungan lagi, tapi udah pada masuk ke level dimana dia disayangi oleh takdir. Jadi bisa dibilang misalnya sebelum ketemu Saitama, si King itu udah selalu ketemu sama monster tapi nggak pernah mati deh. Dan bahkan orang-orang banyak berteori salah satu kekuatan King itu adalah mensummonnya si Saitama. Jadi kan sebelum ketemu sama Saitama pun si King dapat nama karena dia selalu berada di TKP yang mana Saitama ngalahin monster. Bahkan yang lucunya lagi di manga kan, di manga versi C1, waktu si King pergi ke dojo-nya si Silver Fang, si King itu pengen belajar itu, dia ada masanya dia pengen belajar bela diri karena disuruh si Saitama kan. Jadi kuat lah, pernah diceramain sama Saitama waktu di awal season 2. Jadi si King itu kepikiran sama hal itu, dia pengen jadi kuat dan dia pengen belajar ke seluruh dojo gitu. Dan malah orang-orang pada nanggapinnya aneh, nggak ada yang terima dia jadi murid karena mereka malah beranggapan si King itu datang menyebarkan berita King datang menantang seluruh dojo di seluruh daerah ini katanya. Jadi si King itu nggak ada yang terima dan malah para pemilik dojo itu udah nyerah duluan sebelum si King datang. Jadi ibaratnya mereka berpikiran si King itu saking bosannya sampai nantangin seluruh dojo. Padahal si King itu betulan pengen belajar. Dan ternyata kabarnya bahwa si Saitama yang pernah menginjakan kaki di bulan itu waktu lawan Boros, ternyata di dalam gosipnya para netizen di anime One Punch Man itu adalah kelakuan King. Jadi bahkan yang ngancurin bulan itu aja termasuk salah satu gosip mengenai King. Dia pernah bertarung lawan ini, bertarung lawan itu, dan bahkan sampai bertarung di bulan. Itulah gosip yang mengenai King ini. Padahal yang bertarung di bulan itu kan Saitama. Bukan di bulan sih, dia cuman menjadikan bulan pijakan buat balik ke bumi dan menghancurkan sebagian bulan. Orang-orang mengatakan itu adalah kelakuan dari King. Padahal saat itu King lagi konferensi di Hero Class E ya kan, Class S waktu si Boros menyerang kan, itu mereka lagi rapat. Dan malah si Saitama yang keluar ngancurinnya ke atas duluan. Dan ternyata kelakuan Saitama yang ngancurin bulan malah dibilang kelakuan King. Emang netizen di One Punch Man ini 11-12 ya sama One Piece, overreacting, banyak salah paham, dan ya menjadilah karakter seperti King yang mengendalikan benang takdir. Jadi bahkan kalau ada monster yang gak bisa dikalahin sama Saitama, bisa dikalahin sama King. Itulah salah satu poin yang penting ya, yang membuktikan keberuntungan King itu lebih kuat dari Saitama. Bahkan kalau monsternya kalah, bayangin lah, coba gimana ada monster yang bisa ngalahin Saitama tapi nggak bisa ngalahin King karena keberuntungan King. Tentu saja hal itu menjadikan King itu salah satu karakter yang paling kuat di anime One Punch Man. Jadi itulah dia sekitar ceramah gua tentang fakta unik mengenai King, ada 5 itu. Semoga bermanfaat, entah apapun manfaatnya mungkin. Sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.